membuka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Dito, tanyakan. Jangan saya mencampuri internal partai. Artinya penilaian orang ketika mengaitkan Bapak misalnya mendesak Pak Erlangga untuk keluar, ada cawe-cawe, itu Bapak bantah ya Pak ya? Tidak ada. Tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Halo selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Ketua Umum Partai Golkar tiba-tiba mengundurkan diri. Ini tentu mengejutkan banyak pihak, terutama setelah ia sukses membawa partai ke posisi kedua dalam pemilu legislatif 2024 lalu. Dan tentunya kejutan lain adalah dimajukannya Munas yang akan diselenggarakan pekan depan. Walaupun memang sesuai jadwal atau dijadwalkan ini pada akhir tahun. Dan apa sebenarnya yang terjadi atau menjadi alasan di balik putusan yang tak terduga ini? Apakah memang ini pertanda adanya benturan kekuatan besar tentunya di internal Partai Golkar, atau ada agenda kekuatan besar di balik partai berlambang pohon beringin yang sedang dimainkan di balik layar? Tentunya ini masih asumsi-asumsi, nanti kita juga akan bahas begitu dalam diskusi kita di malam hari ini, di Fokus Terkini edisi malam hari ini, tentunya membahas terkait dengan prahara di Pucuk Beringin bersama saya Ardianto Wijaya. Sudah hadir sejumlah narasumber di malam hari ini, tentunya kita akan sapa satu persatu tuh, baik secara langsung hadir di studio TVRI maupun secara daring. Kita akan sapa terlebih dahulu, di sebelah kiri saya ada Prof. Siti Zuhro, Prof. Wiwi, peneliti ahli utama BRIN. Prof. Assalamualaikum, selamat malam, salam sehat Prof. Waalaikumsalam. Tetap harus sehat di malam hari ini. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir kuning-kuning nih rasanya. Sesuai dengan tema kita nih. Kuning-kuning ya. Baik, yang sudah hadir juga paling senior di malam hari ini, anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Pak Palar Batubara. Pak Palar, selamat malam, salam sehat. Malam, salam sehat. Jiwanya masih muda tentunya. Maju terus. Baik. Sama kuning-kuning juga dengan Prof. yang sudah hadir via Zoom di malam hari ini, yang seharusnya juga hadir bersama Prof. Wiwi juga, ternyata dari Bandung langsung. Saya akan sapa Prof. Lelia Aryani, pakar komunikasi politik. Prof. Lelia, assalamualaikum Prof. Lel, salam sehat selalu. Bunda.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jaya, Mbak Wiwi, Bang Palar, sehat semuanya. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir malam hari secara daring, Prof. Lel. Dan juga Ya, Bang... maaf tidak bisa ke studio. Baik, terima kasih Prof. Leli. Dan nanti kita akan nantikan Bang Idrus Marham, Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar yang sedang dalam perjalanan. Tapi sebelum itu saya akan langsung ke Pak Palar. Pak Palar, kalau Anda lihat seperti apa sebetulnya pandangan dari senior Golkar terkait dengan kepemimpinan Pak Erlangga? Beberapa tahun terakhir kan dalam pemilu legislatif sudah sangat berprestasi tentunya untuk membawa Partai Golkar di posisi kedua untuk pemilu legislatif ini. Ya, saya kira kita juga menyampaikan apresiasi terhadap Erlangga ya. Dengan segala upaya-upaya yang dia lakukan sampai dia bisa membawa Partai Golkar untuk menduduki ranking kedua di parlemen. Parlemen itu adalah fakta bahwa rakyat mendukung. Kan presiden kan belum tentu, kan, tapi kalau di parlemen kan rakyat betul the real politik yang mendukung, kan gitu. Jadi dia mau dari kenaikan begini signifikan lah untuk itu. Nah, oleh sebab itu saya kira bahwa Erlangga telah melakukan upaya-upaya, melakukan konsolidasi secara baik menurut penglihatan saya. Tapi kok tiba-tiba dia mengundurkan diri. Ini nggak masuk di akal saya. Kok tiba-tiba mengundurkan diri? Kan kalau kita sudah berbuat sesuatu, artinya apa yang kita buat ini kan kita harus pertahankan dan baru kita pertanggungjawabkan, kan gitu. Kan ini belum sampai pertanggungjawaban udah mundur. Kan segala sesuatu sebagai pemimpin itu harus mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab itu dipertanggungjawabkan. Apa yang kita dikerjakan pemimpin harus pertanggungjawabkan. Itu harus. Anda menilai artinya tidak masuk akal terkait dengan pengunduran ya tidak masuk akal loh orang nggak dipertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Oke. Kan ada pertanggungjawaban itu kan melalui mekanisme segala macam kan, apa rapat atau apa dan lagi sebagainya, atau kongres atau rapim apa ada ininya. Tapi tiba-tiba kita mundur, loh, oh gimana? Ada apa nih? Berarti ada sesuatu dong yang tidak masuk. Kalau saya sebagai seorang yang telah lama berorganisasi ya. Analisa Anda kira-kira sesuatu ini apa, Pak Palar? Saya coba mencari ya. Saya boleh mencari. I try to looking, ada apa sebenarnya gitu loh. Memang kita bisa mengatakan begini, kekuasaan yang ada, Golkar ada di dalam kekuasaan yang ada. Kan gitu ya, Golkar ada di kekuasaan yang ada. Tapi kalau tiba-tiba dia tinggalkan kekuasaan itu kan gitu, secara personal. Kan itu representasi partai Golkar kan ada di Erlangga. Kan gitu. Jadi itu yang selalu jadi pertanyaan gitu. Nah kalau demikian halnya berarti ada dong sesuatu yang di luar sana yang mungkin menurut saya ini ada yang tidak normal. Kondisi yang tidak normal begitu. Kondisi yang tidak normal. Karena kan memang Pak Palar, mohon maaf saya potong. Karena memang kan isu Munaslup ini yang menerpa Pak Erlangga ini kan kerap bergulir, tapi tidak pernah berhasil begitu hingga pada akhirnya Ketum Partai Golkar mengundurkan diri. Artinya selama ini posisi Erlangga ini cukup kuat di Partai Golkar atau menurut Anda seperti apa? Ya kalau di partai ini kan Partai Golkar ini kan partai publik gitu ya. Ini kan partai yang udah go publik ini. Jadi siapapun itu. Di dalam partai itu juga dari dulu macam-macam di dalamnya itu. Tentu ada yang dia berhasil, ada yang ada senang, ada tidak senang. Saya kira dinamika aja di satu partai yang seperti Partai Golkar yang publik punya gitu kan. Jadi terbelah itu tidak masalah ya? Sebenarnya tidak ada masalah. Sepanjang ketua umumnya bisa mengendalikan organisasi ini kan tergantung akhirnya. Oleh sebab itu apa yang dilakukan harus yang dilakukan oleh sebagai pemimpin. Itu dilakukan konsolidasi organisasi, wawasan dan lain sebagainya. Dan gitu. Jadi tidak boleh misalnya pemimpin ini hanya keep. Dia sendiri tidak boleh. Dia harus terbuka. Karena dalam kepemimpinan itu kan harus bersama-sama. Jadi pikiran bersama. Nah, ini yang kadang-kadang saya melihat
pemimpin sekarang ini, karena udah dia langsung otoritasnya langsung dia nggak memberikan lagi. Sebenarnya kalau kita dulu kan, saya zamannya Pak Sudarmono aja ya, Pak Sudarmono, saya dibesarkan oleh Pak Sudarmono. Kalau rapat dengan Pak Sudarmono, semua ketua-ketua itu yang cukup, mereka hebat-hebat pemikirannya itu. Kita yang muda-muda juga diberikan kesempatan berbicara, kok tidak ada ininya. Nah, setelah ada keputusan yang diputuskan oleh partai atau organisasi, ya itu harus dijalankan. Mestinya kan gitu. Jadi organisasi tidak boleh milik pribadi. Kalau itu milik pribadi ya susah. Oke, baik. Karena Pak Palar, ini kan sebelumnya beberapa tokoh Partai Golkar menyatakan atau menyuarakan hal yang senada. Jangan sampai Partai Golkar ini diatur oleh pihak lain atau ada intervensi begitu. Artinya apakah benar memang ada intervensi pihak luar? Itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Pihak kalau luar ini siapa? Dengan tidak kuat ya biasa ya macam-macam. Ada yang punya kepentingan. Yang punya kepentingan? Oh banyak. Golkar ini kan satu institusi partai politik yang sudah mapan, ya kuat, ya dan di mana-mana instrumennya juga jalan, itu punya kepentingan. Kalau saya penguasa juga, Golkar ada kepentingan saya kan gitu. Tapi kan sayang kalau diintervensi pihak luar begitu, Pak Bahar kan? Kalau mengintervensi itu kan kepentingan. Kalau kita punya kepentingan ya kita intervensi dong, macam-macam dengan musyawarah atau dengan pendekatan, dengan lobby, kalau enggak dengan kekerasan kan bisa begitu orang kepentingan kekuasaan yang ada sama kita. Kan itu. Jadi harus ini juga. Disitulah diperlukan kepemimpinan. Oleh sebab itu kepemimpinan itu harus bersih. Kalau pemimpin itu nggak bersih, kotor, itu gampang. Paling gampang. Nih drup lo. Lo mau apa? Nah itu. Dan itu senjata orang. Makanya kejujuran. Dan di dalam doktrin Golkar itu jelas itu. Jujur itu, dan jujur itu sekarang yang paling mahal di negeri ini. Jujur itu yang paling mahal. Oke. Pak Palar, ada kaitannya dengan pilkada serentak yang akan digelar beberapa bulan lagi ini? Atau seperti apa dengan mundurnya Erlangga ini? Seharusnya tidak begitu signifikan kalau menurut saya. Tidak terlalu signifikan? Karena itu kalau mekanisme daripada organisasi sendiri. Partai-partai macam-macam lah. Datang orang, ini saya mau jadi calon dari Golkar, saya dari PDI Perjuangan, itu hal-hal yang biasa saja. Yang perlu yang di dalam kriterianya tentu partai atau organisasi itu kan sudah mempunyai SOP-nya kan, standar operation prosedurnya. Kira-kira seperti apa. Kalau di Golkar itu ada PDLT ya. Ya prestasi, dedikasi, loyalitas tidak tercela. Ini luar biasa nih Golkar nih. Iya, sangat detail ya, termasuk tidak tercela ini tadi. Oh, tidak tercela. Ini kalau ini dilanggar, ini yang orang luar masuk. Oke, baik. Ya, saya langsung ke Profi ini ada hubungannya dengan pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan ke Pak Palar. Artinya jangan-jangan ini ada proksi dari pihak di dalam Golkar untuk kepentingan partai politik tertentu atau seperti apa menurut Anda? Iya, Golkar ini partai Golkar. Artinya dia adalah organisasi politik. Dia adalah organisasi politik karena partai politik itu pilarnya demokrasi. Tapi dalam aktivitasnya betul-betul real politik. Real politik. Di situ ada kompetisi, ada kontestasi, ada tidak hanya kompetisi saja, tapi juga bagaimana berebut kekuasaan gitu ya, dan sebagainya. Tentu sudah ada ADART-nya dan saya tertarik dengan persyaratan yang harus diikuti ya oleh siapapun calon yang akan memimpin Golkar, yaitu PDLT tadi itu. Jadi masalah integritasnya, kejujuran, etikanya ada enggak dan sebagainya, punya leadership. Lah dari itu tentu tadi dikatakan bahwa Golkar ini sedang gitu ya dalam posisi di nomor 2 besar untuk pemilu legislatif hasil Februari 2024 kemarin. Lah tentu ini sangat seksi sebagai kekuatan politik yang menopang tentunya kekuasaan gitu ya. Lalu kita disuguhi gitu mendadak Ketua Umum Golkar mundur, ya tentu kaget gitu ya. Ada apa? Seolah-olah tidak ada keterukuran gitu ya dalam kepemimpinan di Golkar. Yang Anda lihat itu tidak ada keterukuran. Iya, mestinya kalau sudah dijelaskan bahwa akan ada Munas gitu ya Desember 2024.
pastinya akan ada pergantian. Maka di sini katanya yang Golkar ini kaya dengan kader-kader, ini teknokratik dan sebagainya, itu mestinya dikonvensikan siapa the best among the bestnya. Maka itu kompetisi kontestasi yang luar biasa. Bayangan saya untuk Desember itu tadinya. Tapi kalau seperti ini dipercepat Munaslup ini gimana, Prof? Makanya kalau Pak Erlangga mundur berarti tidak jadi Desember. Munas itu entah loop atau enggak loop itu ya. Pastinya loop lah ya. Itu Agustus juga. Wah, kaget kita kan kemarin Rapimnas langsung diikuti oleh nanti adalah Munas kan gitu. Dan sudah kelihatannya mengerucut siapa calonnya. Kayaknya calonnya tunggal ini. Calon tunggal? Iya. Loh katanya kayak kader. Kok tunggal? Iya, jadi ini yang harus dipertontonkan kepada publik kalau Golkar ingin menjadi partai yang nanti 2029 betul-betul nomor 1 kan gitu. Tidak terus-menerus dikungkung oleh kompetisi kontestasi yang tidak terukur seperti ini. Jadi dulu kala kita menyaksikan juga ikut mengawal bagaimana konflik yang luar biasa. Tahun berapa itu? 2013-14 ya kalau nggak salah. 14, 15. 2 tahun lebih sedikit. Saya ikut itu. Ikut mengawal juga. Tahun yang lalu nyaris kan gitu. Dan kita kencang pula dari perspektif demokrasi, janganlah partai itu diobok-obokkan begitu. Maka memang harusnya ada keterukuran. Kita sangat concern, prihatin, karena partai besar saja seperti ini. Apalagi partai yang menengah dan kecil, kan gitu. Maka kita mulai ragu gitu ya. Partai politik sebagai pilar utamanya demokrasi, jantungnya demokrasi, kalau lalu tidak bisa memberikan satu katakan hal yang sifatnya promising dan katakan yang menjanjikan dan kepastian yang convincing gitu. Lantas bagaimana nasib demokrasi ke depan? Jadi pemilu dan pilkada ini hanya topeng menurut saya kalau seperti ini. Karena kaderisasi yang sudah diupayakan dengan sangat bagus oleh Golkar ini bisa batal demi hukum, kita menyaksikannya seperti ini. Ada apa ini? Ini luar biasa loh ini. Bukan hal yang biasa kalau menurut saya. Apakah ada sejarahnya ketua umum mundur? Menjelang Munas gitu? Apakah ada sejarahnya? Saya tanya ini. Nah itu. Ini bukan partai ece-ece, ini partai tertua ini. Partai udah 50-an tahun ke atas. Lah tentu ini serius sekali. Maka ini yang harus dijelaskan kepada publik. Karena partai politik seperti Golkar ini tidak bisa dipisahkan dari rakyat. Bagaimanapun tusinya itu langsung engage gitu ya dengan rakyat. Nah ini yang menurut saya kita sedang memiliki prospek yang gloomy kalau Golkar sendiri tidak bisa menjelaskan sebab musabab ketidakpastian seperti ini, suksesi yang tidak terukur, tidak terformat gitu ya, yang seharusnya memberikan satu teladan, pelajaran, satu edukasi kepada masyarakat, kan gitu. Makanya gini ya, kalau saya lihat ya, Golkar ini kan ada aturan-aturan main diatur oleh anggaran dasar rumah tangganya. Ada aturannya jelas. Ada gitu jelas ya, itunya. Ada misalnya kapan dia harus rapim, kapan dia ini diputuskan secara konstitusional. Nah di situ kan diputuskan bahwa Golkar akan munas bulan Desember kan gitu. Ya mestinya kan tetap aja taat. Kalau menurut saya sebenarnya Erlangga nggak boleh dia mundur. Antar aja sampai ke Desember. Jadi ada statement yang tidak nyambung ketika Pak Erlangga bilang tolong ditunggu sampai Desember. Jadi silakan nanti Desember ada Munas, siapapun bisa muncul kan gitu. Tapi mendadak ya sudah saya harus mundur. Loh ada apa kan gitu. Ya walaupun itu hak pribadinya dia untuk mundur. Tapi kan sebagai satu pemimpin itu kan nggak boleh saya. Jadi menimbulkan dugaan ketika akan terbukti melalui hasil Munas ini siapa yang akan berkuasa. Lalu pengurus-pengurus intinya diisi oleh siapa? Siapa saja begitu, nanti kita akan lihat. Tapi yang menariknya Prof dan juga Pak Balar, artinya ini kan dari petinggi-petinggi Partai Golkar kemarin dalam preskon mengatakan sebelumnya tidak ada tekanan begitu dari Pak Erlangga sendiri. Tapi mengapa hal ini terjadi ketika tidak ada tekanan begitu? Apakah ini menurut Prof?
Menurut saya statement itu tidak salah karena harus diplomatis. Ya. Diplomatis yang kritis gitu ya. Dikatakan seperti itu. Tentu ketika menyatakan itu kayak kesannya itu Pak Erlangga itu tidak punya choice gitu, tidak punya pilihan, harus memilih itu gitu ya. Dihadapkan pada pilihan yang sangat dilematis, maka mungkin ini akan menjadi pelajaran yang sangat amat berharga bagi Golkar untuk nantinya ke depan menentukan siapa ketum ya, ketua umum yang bisa dipandang gitu ya, yang apa tadi itu istilahnya PDLT tadi. Jadi PDLT itu harus menjadi komitmen, bukan hanya karena Golkar ini, waduh, kalau Golkar itu gizinya harus kuat. Lah, mungkin harus shifting dari itu. Baik. Prof Lel, kalau menurut Anda dari sisi komunikasi politik tadi terlalu diplomatis begitu ya, Prof katakan begitu. Apakah benar ini Pak Erlangga sebetulnya tidak punya pilihan lain selain mengundurkan diri? Dan bagaimana Anda melihat terkait dengan apa yang sudah diungkapkan oleh para petinggi Partai Golkar, bahwa saya sebelumnya tidak ada tekanan begitu dari Pak Erlangga, dan apa yang tadi yang sudah diungkapkan Pak Erlangga pada saat mengundurkan diri? Prof Lali melihatnya seperti apa? Ya, hari ini tulisan saya tentang Golkar dimuat di sebuah media nasional. Wah. Judulnya Menaksir Beringin yang Bergoyang. Jadi menaksir beringin yang bergoyang gitu ya. Di situ muncul dari sebuah pertanyaan gitu ya, bahwa sebenarnya Munas Golkar itu kan tidak kurang lebih 4 bulan lagi. Tetapi pergantian kepemimpinan nasional itu akan berlangsung 3 bulan lagi. Apakah ada korelasinya dua momentum politik itu terhadap peristiwa mundurnya Erlangga? Itu pertanyaan besarnya. Bagi kita yang melihat Golkar sejak lama, ketika Golkar melakukan Munaslup di tahun 2016, saya juga menulis di sebuah media nasional. Selesai Munaslup, saya besoknya nulis di koran nasional, muncul tulisannya Usai Pesta Politik Golkar. 2016 loh itu. Bang Palar masih ingat ya, waktu itu terjadi pertentangan yang sangat kuat antara kepemimpinan Abu Rizal Bakri dengan Agung Laksono. Yang bolak-balik masuk keluar pengadilan gitu ya, keluar masuk pengadilan. Lalu kemudian momentum itu diambil kepentingannya melalui Munaslup. Karena dengan Munaslup itulah pemerintah bisa campur tangan. Saya masih ingat waktu itu yang kemudian memunculkan nama Setia Novanto. Padahal Setia Novanto pada saat itu masih terkena kasus tentang papa minta saham. Kita semua masih ingat itu ya. Bang Palar juga pasti masih ingat. Namun dengan campur tangan pemerintah yang sangat masif pada saat itu 2016 itu, Novanto akhirnya memperoleh dukungan suara keterpilihan di Munaslup itu sebesar 277. Lawannya Ade Komarudin cuma 173 suara. Karena apa? Karena pemerintah begitu masif untuk menentukan kemenangan seorang Setia Novanto. Dengan segala gimmick-gimmick yang ada di belakangnya, keterlibatan Setia Novanto dengan kasus papa minta saham. Ujung-ujungnya Setia Novanto setelah jadi ketua DPR akhirnya gugur juga kan, seperti itu. Nah, dinamika ini menunjukkan bahwa di partai beringin yang saya bilang tadi, menaksir beringin yang bergoyang tadi, ya? Saya tidak mengatakan roboh, dihantam badai, tapi bergoyang nih Bang Palar gitu ya. Bang Palar, kegoyangan ini tentu karena ada model-model komunikasi, nuansa-nuansa komunikasi politik, pola-pola komunikasi politik yang dilakukan oleh orang-orang yang secara langsung atau tidak ingin terlibat ke dalam prahara Golkar. Kita tahu Golkar ini sejak puluhan tahun lalu, karena kita ini, saya dan Mbak Wiwi itu ASN ya, jadi kita ini sebenarnya secara diam-diam dulu dipaksa untuk mendukung Golkar gitu loh. Bahkan suami saya dulu pernah menjadi ketua LPPH Golkar di Provinsi Bengkulu gitu kan. Dengan status kita yang bareng gitu kan, status kita yang bareng sebagai ASN. Kita tahu bagaimana dan apa yang dilakukan Golkar. Tapi dahsyatnya Golkar setelah dicaci maki selama 32 tahun, Golkar tidak pernah terpuruk loh. Turunnya paling ke nomor 2. Tidak ada satu partai politik yang sudah dihabisi oleh masyarakat dengan reformasi lagi. Lalu kemudian ketika pemilu tetap berada di posisi kedua. Bukan anjlok seperti Partai Nasdem di periode kedua, anjlok ke nomor 6 gitu loh.
Ini dinamika yang terjadi Partai Golkar. Jadi kita bisa membaca kekuatan pohon yang kenapa saya bilang cuma bergoyang ini, ternyata ditopang oleh komponen-komponen orang-orang yang sebenarnya punya komitmen untuk tidak membuat Golkar itu runtuh. Tapi mereka gagal berkomunikasi politik. Ada pola komunikasi politik yang digeser, dibolak-balik, lalu diarahkan kepada hal yang lain oleh orang-orang yang berada di luar Golkar itu sendiri. Dan mereka mau digituin gitu loh. Nah, ketidakmampuan dalam mengelola komunikasi politik semacam inilah yang menurut saya menyebabkan Golkar yang tidak punya ketokohan seperti halnya Demokrat, seperti halnya PDIP yang berpaku pada satu figur. Karena kita melihat ketika konflik Golkar 2016 itu, siapapun tokoh yang dianggap figur Golkar yang bisa menjadi mediasi tidak bisa memecahkan persoalan itu, terus bergulir ke pengadilan. Bibi juga nggak bisa, Akbar Tanjung juga nggak bisa pada saat itu. Saya menulis terus itu setiap hari di mengamati tentang Golkar ini. Yeah. Nah, ketika dinamika itu terjadi pada saat ini, kita membaca hal yang sama. Jadi apa? Sebenarnya ada kegamangan di teman-teman di Golkar itu. Karena ada seorang tokoh pernah menggarisbawahi, pernah mengingatkan pada orang-orang yang bergabung dalam sebuah partai politik yang hidup di dalam negeri yang multipartai. Pernah dikatakan oleh Lars Mersman itu bahwa misalnya dalam sistem yang multipartai itu memang partai-partai politik itu harus mengorbankan kepentingan dan kebijakan partainya untuk membuat sesuatu yang menarik bagi pemilihnya. Kenapa? Karena dia lebih memikirkan koalisi. Dia lebih memikirkan koalisi. Sebab apabila terjadi konflik dalam koalisi itu bisa berantakan itu apa yang mereka pikirkan dan rencanakan. Jadi peserta koalisi bahkan bisa mencaci maki satu dengan lain. Nampaknya ini pilihan Erlangga untuk mundur tersebut salah satunya. Salah duanya katanya untuk mengurus pribadi, untuk meneruskan jabatannya sebagai menteri. Salah tiga, salah empatnya itu Bang Palar lebih tahu saya kira. Lebih tahu nanti. Yang lebih tahu saya, Prof. Lali, yang lebih tahu ini saya akan undang juga yang sudah hadir di studio TVRI, Bang Idrus Marham, Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar, sudah hadir di studio TVRI. Bang Idrus, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Gimana Bang? Aduh, Bang. Terima kasih Bang Idrus sudah hadir. Kami persilakan. Rasa-rasanya berbeda sekali nih sama yang lain, Bang Idrus. Ini junior saya ini. Wah. Bang Idrus dulu beri sambutan buku saya masalah Golkar. Silakan. Bang, kenapa nggak pakai baju kuning-kuning sama nih Bang? Sudah juga Mas Jaya, Mbak Wiwi sama Bang Palar baju kuning loh. Iya makanya saya tanya kamu. Ada pertanyaan dari Prof. Bang Idrus, kira-kira jawab nih. Kira-kira kenapa kamu? Ini Mbak Wiwi kan sudah kuning. Jadi ini kan Bang Palar juga udah kuning gitu. Jadi itu kuning dan tidak kuning. Seperti saya ini nggak usah lagi kuning. Sangat kuning. Sudah sangat kuning. Sudah sangat kuning. Sudah 8 tahun jadi sekjen Golkar di mana-mana malah. Saya tampil institusi lain, bahwa lembaga lain masih saya tetap seakan-akan Golkar gitu. Padahal kan, jadi tidak bisa itu sudah menyatu. Kalau saya stok lama. Stok lama Bang Palar ya. Sebagai Dewan Pakar, oke. Baik, nanti saya akan tanyakan kira-kira apakah benar tadi Mbak Wiwi katakan jawaban dari para petinggi Partai Golkar termasuk Anda juga tidak ada tekanan ini diplomatis semata atau memang benar Bang ini tidak ada tekanan atau seperti apa? Nanti usai jeda kita akan kembali tanyakan ke Bang Idrus Marham, tetap bersama kami di Fokus Hari Ini TVRI, kami kembali saat lagi. Prahara di Pucuk Beringin, itu judul kita yang akan kita diskusikan di malam hari ini. Makanya saya langsung tanya ke Bang Idrus. Bang Idrus, benar ini kalau tadi Prof katakan itu cuma diplomatis, jawaban diplomatis semata begitu terkait jadi dengan jawab diplomatis politis gitu dengan bahasa-bahasa yang kamuflase. Jadi saya kira begini Mbak Bang Palar. Jadi begini, memang ceritanya apakah ada penekanan, ada intervensi atau ada apapun, saya katakan kalau kita lihat proses-proses yang terjadi. Ya katakanlah mulai dari awal pembentukan Koalisi Indonesia Maju misalkan ya pada saat itu justru yang menjadi inisiator, inspirator lahirnya Kim itu adalah Golkar yang diikuti oleh Erlangga pada waktu itu, dan sebagai akibat daripada itu maka Erlangga tidak jadi calon. Padahal waktu itu Munas
dan Rapim sudah mengamanatkan, sudah menugaskan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk calon presiden dan atau calon wakil presiden. Sehingga jadi dilihat dari sisi itu kan itu tidak boleh, tidak bisa menjadi alasan untuk menekan apanya ditekan karena sudah pembentukan Kim, inisiatornya, inspiratornya adalah Golkar dan partai-partai lain tentunya Mbak Wiwi ya. Jadi katakanlah Gerindra, kemudian waktu itu PAN, belakangan lalu kemudian ada Demokrat, lalu ada partai-partai lain, ini satu. Nah termasuk misalkan penentuan paslon. Ya, jadi apa kurangnya misalkan Erlangga sebagai ketua umum yang sudah ditugaskan oleh partai itu diikhlaskan sedemikian rupa untuk itu. Lalu kemudian memang kita berargumentasi bahwa yang tadi dikatakan pengantar, ya Prof. Lely itu mengatakan bahwa memang ketika kita berpikir sendirian, kalkulasi politiknya berbeda ketika kita sudah berpikir bersama. Dalam sebuah koalisi, kalau sudah dalam koalisi berarti kan ada berbagai kepentingan yang harus diakomodasi. Nah kalau kepentingan ini diakomodasi, tentu kepentingan ini agak berkurang dan lain-lain sebagainya. Nah itu tetapi pada waktu itu memang terjadi perdebatan, dan kemudian sampai pada suatu kesimpulan dengan pasangan Prabowo Gibran itu diyakini bisa menang. Ya kalau misalkan ketika itu presnya Pak Erlangga masih ada diskusi, kemudian muncul juga misalkan saudara Erik juga masih diskusi, tapi kalau di sini itu sudah hampir sepakat bahwa kalau ini pasangan itu menang. Pasti menang. Nah, kemudian yang kedua misalkan kita lihat di dalam proses, saya menggunakan kata-kata negosiasi atau konsep negosiasi, proses negosiasi atau lobby politik dalam menentukan format pasangan calon, juga tidak ada alasan di situ untuk mengintervensi atau katakanlah untuk menyingkirkan Erlangga. Tidak ada alasan. Kenapa? Karena proses-proses negosiasi yang dilakukan, Erlangga selaku ketua umum sangat fleksibel. Sangat fleksibel ya. Dan memang cara kerja Kim adalah bahwa setiap partai politik yang menjadi anggota Kim pada tahap awal itu mengajukan calon-calon kader-kadernya masing-masing di partai misalkan sudah dicalonkan. Nah, kalau Golkar karena ini kan yang kalau bicara tentang pilkada yang paling ramai DKI Jakarta, Jawa Barat, kemudian Banten, kemudian Jawa Tengah. Kenapa kok dekat pilkada gitu Bang? Ada bukan, ini dulu. Jadi biar kita tahu ini. Jadi pada waktu itu kan memang Pak Golkar ini sudah menugaskan kepada RK di 2 tempat. Jadi DKI Jakarta Bandung, dan Jawa Barat. Jawa Barat ya, nah ini kan sudah ditugaskan sedemikian rupa. Nah setelah ini berjalan kita melakukan survei karena memang kita selalu berdasarkan pada survei. Ya, dan lalu kemudian pada waktu itu timbullah dukungan dari teman-teman. Yang pertama misalkan dari Gerindra yang sudah mendukung bahwa ya RK yang dimotori saudara Dasko ketika itu bahwa kita mendukung RK. Kemudian juga timbul dukungan dari PAN misalkan dan dari partai-partai lain itu sudah mendukung. Dan tentu dengan argumentasi macam-macam. Dan pada waktu itu memang ahli tafsir sudah banyak bahwa ini sudah ada politik yang di sini supaya kalau RK ke sini kader ini. Jadi itu tetapi ada Kim Plus juga ada Kim Plus itu perkembangan terakhir. Tapi yang menarik kita sosok S yang sempat disebut sebelum Pak Erlangga mengundurkan diri, apakah itu juga ada kaitannya begitu yang akan mendampingi ya memang ya itu kan soal lain. Sekarang kan kita bicara dulu. Saya ingin mengatakan bahwa tidak ada alasan ya untuk menyingkirkan Erlangga hanya karena persoalan pilkada. Karena Golkar di dalam melakukan negosiasi politik itu sangat fleksibel dan dalam beberapa hal kepentingan Golkar justru ya dikorbankan dalam artinya begitu ya. Dan juga misalkan aspirasi dari masyarakat itu misalkan Jawa Barat itu kan sangat teguh kekeh ya. Agar supaya tetap RK di sana, tetapi kita pindah di sana, di sini. Nah, kita pindah di sini tentu juga dengan kalkulasi politik yang telah kita perhitungkan. Kita yakini bisa menang juga ya dengan RK. Nah, gampang kan menjelaskannya. Jadi Mas Anies yang selama ini elektabilitasnya tinggi itu wajar Mbak Wiwi. Kenapa wajar? Karena sudah pernah calon presiden, sudah pernah memimpin DKI Jakarta. Saudara Ahok juga begitu, pernah memimpin. Nah, RK itu belum pernah mimpin. Dan ini kan belum pernah. Dan di sini ada Jawa Barat. Tetapi ketika disurvei, itu muncul 3 besar atau 2 besar. Nah, saya katakan kemarin ini, andai kata tiga-tiganya berangkat dari waktu yang sama, kemudian dia melakukan, dan berbeda situasi, ya saya punya keyakinan RK
Nah itu ya, sehingga ini saja itu tidak ada alasan, semua kita lakukan secara sungguh-sungguh, sudah mengakomodasi kepentingan anggota koalisi Kim, dan yang paling pokok lagi komitmen kita bahwa Kim ini sebagai sebuah koalisi permanen diharapkan fungsional untuk mendukung kepemimpinan Prabowo Gibran sehingga sukses ke depan. Nah ini nanti Mbak Wiwi mungkin agak tetapi saya ingin mengatakan sukses pertama kepemimpinan Prabowo itu menjadi eskalator menuju periode kedua. Jadi eskalator Mbak Wiwi bukan lagi tangga. Kalau tangga itu kan masih jalan. Tapi kalau eskalator Pak Prabowo tinggal naik di situ, Gibran tinggal naik. Ini sudah jalan sendiri. Kenapa? Karena sepanjang 5 tahun sudah kampanye, sukses kepemimpinannya dirasakan oleh rakyat, maka rakyat tidak usah lagi dijelaskan, ini sudah otomatis. Itu konsep Kim sebagai sebuah koalisi. Kembali lagi Bang Idrus, ini kenapa tidak menunggu Desember? Padahal Munas kan ini Desember. Nah, ini kan persoalan strategi. Jadi begini. Strategi? Iya, jadi ini kan sebenarnya kan begini. Pak Erlangga sudah berpikir bahwa ini sudah bagaimana, apakah masih lanjut pada periode selanjutnya atau tidak. Dan Erlangga ini kan sudah memimpin partai ini sudah 1,5 periode. Ya, jadi tahun 2017 dan kebetulan pada waktu itu saya adalah pejabat ketua umum yang mengantarkan Erlangga pada tanggal 13 Desember 2017 sudah ditetapkan di dalam rapat DPP Partai Golkar. Lalu Rapim, lalu Munas tanggal 20 Desember jadi itu. Nah, strategi apa ini? Nah, dengan demikian kan begini nih. Masalah kalau memang kita ingin sukses dan meningkatkan bagaimana peran Partai Golkar dalam rangka menjamin kesuksesan kepemimpinan Prabowo, maka sejatinya ya ketua umum yang baru itulah yang mendesain ya bagaimana kabinet ke depan sehingga dia ada kontrol juga. Saya kira nggak benar juga. Nah, bukan. Ini pikiran. Jadi masalah benar atau tidak. Gimana nggak benar gimana Pak? Ya, jadi enggak, seorang pemimpin itu harus tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sesuai ADART begitu. Nah, itu harus. Nah, nanti dia suksesinya diberikan semua bundel itu kepada yang baru kan gitu. Betul. Harus kita biasa tertib juga dong. Jadi betul itu Bang Palar. Jadi begini, ini bukan masalah itu yang saya katakan tadi. Ini kan menyangkut masalah strategi, bukan masalah substansi pikiran. Kalau substansi pikiran itu adalah benar salah, tapi bicara strategi efektif atau tidak efektif. Dan karena itu maka perubahan periodisasi ini itu kan sebelum, kan ini kan jadi persoalan kepemimpinan kebangsaan kita atau Indonesia ini ke depan, itu kan diawali dengan pembentukan kabinet. Dan pembentukan kabinet ini masing-masing partai itu dikontrol, diawasi, dan diantar oleh ketua umumnya. Nah, sehingga dengan demikian kalau ketua umum yang terpilih sebelumnya, katakanlah 2 bulan, 3 bulan, dan lain-lain sebagainya, ini akan sangat bagus untuk mengantar seperti itu. Tapi kalau misalkan ada menterinya yang sudah dipilih sebelumnya, lalu kemudian terjadi Munas, lalu kemudian apa di situ, ini aja kadang-kadang lahir Bang Palar, fiksi-fiksi di situ. Kalau ketua umumnya terpilih, lalu kemudian orang yang sudah ditugaskan di menteri itu tidak cocok, ini lagi Golkar ini memang ada dinamika-dinamika seperti itu. Nah, oleh karena itu juga ada pikiran bagaimana kalau itu diubah sehingga kalau Munas katakanlah 2-3 bulan sebelum itu dilakukan, maka tentu kepemimpinan yang baru itu akan mempersiapkan 2 hal. Bagaimana ulang tahun Golkar, ya itu sendiri dilakukan, dan sekaligus bagaimana yang sudah menjadi tradisi nasional bahwa pelantikan ya kabinet itu pada bulan Oktober, dan di situ pembentukan kabinet. Nah, ini kan masalah strategi. Jadi bukan masalah salah atau tidak, tetapi di sini apa efektif atau tidak. Nah, dilihat di situ efektifnya. Kalau ketua umumnya terpilih dan dialah mengendos menteri-menteri itu, mau tidak mau secara psikososial politik dan juga secara organisatoris bertanggung jawab secara penuh, dan tidak ada lagi friksi-friksi antara ketua umum. Nah, ini salah satu alasan, dan saya memahami, dan karena itu maka konsep yang digunakan Erlangga di situ ya adalah bahwa untuk menjaga keutuhan, bagaimana soliditas ya untuk ini, sehingga maksudnya adalah bahwa dalam rangka mempersiapkan kabinet ke depan ini, maka ketua umum yang terpilih ini sudah satu kesatuan untuk itu, tidak ada lagi nanti persoalan-persoalan. Saya minta tanggapan Bang Palar, termasuk strategi begitu. Apa yang sudah diungkapkan oleh Bang Idrus? Kita di dalam
berorganisasi itu ada tertib, ada anggaran dasar rumah tangga yang mengatur, komitmen sustainable-nya kan harus begitu. Itu kan bukan urusan orang per orang, tapi urusan kelembagaan. Golkar sebagai satu institusi partai politik itu mempunyai visi tersendiri. Ketua umum itu hanya personal kan gitu. Tapi ketua umum bersama-sama seluruh kabinetnya di dalam ketua umum mempersiapkan semua, ya kan? Bukan ditinggalkan begitu, bukan begitu. Jadi harus tetap berjalan agenda-agenda politik, agenda-agenda konstitusional itu baru bagus. Itu kan bisa aja situ. Jadi di kudeta apa ini kan gitu jadi pertanyaan orang semua. Kan gitu jadi masalah. Sedangkan pemilih Golkar itu kan nomor 2 terbesar setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Itu kan menjadi pertanyaan. Pertanyaan itu bukan hanya kepada kepada institusi. Ini institusinya kok jadi begini sih? Kayak main-mainan. Ini kan bukan mainan. Ini kan kita belajar bukan hanya kepentingan ini terus itu bukan hanya kepentingan sesaat. Ini juga menjadi pembelajaran kita untuk penataan di dalam kenegaraan kan gitu. Nah makanya nggak boleh seorang pemimpin itu ujuk-ujuk, dan pemimpin itu harus punya ini pembelajaran politik. Jadi gini. Tanggapannya Bang. Jadi tentang perubahan-perubahan itu Golkar tidak tetap pada bulan Desember. Itu pernah juga dulu Munas bulan Juni, Mbak. Perlu. Jadi ini ada memang siklusnya itu terjadi. Nah sekarang kita melihat ini penataan ke depan. Kenapa? Karena ada begini. Ini kita akan melihat jangka panjang ke depan. Jadi desain Koalisi Indonesia Maju ini yang diikat oleh 3 konsep, Pak Wibi. Itu ada keberlanjutan, ada Indonesia Maju, dan ada Indonesia Emas. Nah, ketiga konsep inilah yang menjadi dasar sehingga kita proyeksikan ke depan, Kim sebagai sebuah koalisi yang permanen sudah harus merancang kekuasaan ke depan, harus menang pemilu ke depan sampai tahun 2045. Bang, ini kan berbicara terkait dengan Golkarnya sendiri. Kenapa Anda selalu berbicara Kim begitu? Bukan. Itulah yang saya katakan tadi. Itulah yang saya katakan tadi. Karena kita sudah terikat seperti itu, maka tidak lepas juga pikiran-pikiran kita dengan kalkulasi-kalkulasi politik. Tentu apapun yang diambil kebijakan itu pasti ada tanggapan. Itu tidak bisa. Tetapi bagaimana narasi argumentasi yang bisa kita jelaskan dan akan kita buktikan bahwa itu tidak salah. Dan itu adalah efektif untuk penataan ke depan. Jadi contoh aja begini. Kalau sudah terbentuk misalkan menteri kabinet, lalu kemudian dilakukan katakanlah Oktober, lalu kemudian November atau Desember. Iya memang betul kata Bang Palar, kekuatan Golkar ada pada sistem. Tetapi jangan lupa juga kita bahwa dinamika internal ini dipengaruhi oleh elit-elit yang ada gitu loh. Dan tarik menarik seperti itu, makanya Mbak Wiwi tadi Prof. Li mengatakan kalau ini tidak bisa dimanage sedemikian rupa, ini juga ada implikasi negatif. Itu kita akui itu, tetapi persoalannya adalah bagaimana ini memproteksi, mengantisipasi semua dengan perubahan strategi ini. Ini dalam jangka panjang. Nah itu yang pokok. Itu yang pokok. Pandangan Anda, Prof. Iya, ini kan nasi sudah menjadi bubur. Karena nasi sudah menjadi bubur, nggak mungkin. Cuman kita berandai-andai tadi. Apakah tidak mungkin Pak Ketum ini, Pak Erlangga ini singkirkan gitu? Bukan. Belum selesai. Sabar. Jadi apa tidak mungkin beliau itu mengatakan, oke, saya punya inisiatif akan mengusulkan bahwa Munas dipercepat Agustus. Saya tidak mundur, tapi Munas dipercepat. Saya ingin ada kompetisi. Apa tidak mungkin ya? Gitu loh. Daripada mundur terus bingung orang. Ada apa? Semua memperkarakan, mempersoalkan, menyoal Golkar. Jadi yang dipersoalkan tidak hanya ansih Pak Erlangga, tapi Golkar sebagai institusi, gitu ya, partai politik. Mengapa kok jadi gini gitu kan? Tanda tanya besar. Kan lepas dari sudah nasi jadi bubur gitu ya. Maka sekarang kita melihat ke depan sekarang, karena sudah usai terjadi, gitu kan? Yang kita tidak habis pikir juga, beliau
setelah mengumumkan itu langsung keluar dari rumah dinas. Satu. Enggak. Katanya kan enggak, dia pergi karena mau ke IKN dan tetapkan sebagai Menko. Sebagai Menko itu Mbak Wiwi itu adalah rumah dinas Menko, bukan Ketua Umum Golkar. Iya. Berarti jangan memberikan image, oh dia mau keluar juga dari kabinet, kan gitu. Makanya ada isu reshuffle ini juga yang saya selesaikan, habis itu terbang kan. Oke, silakan Prof. Lalu terbang ke IKN. Di IKN nggak ada sedih sedikit pun, seolah-olah asik aja, happy saja. Sempat bercandaan sama Bang Bahlil juga. Iya. Gitu ya. Saya bilang ini publik yang runyam gitu ya. Ketum Golkar sudah bisa ketawa ketiwi kan gitulah. Sementara kita melihat jadi ini yang nggak boleh untuk publik itu. Bagaimanapun antara Golkar dengan publik nggak bisa dipisahkan. Sudah menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu tolong diobati sekarang publik ini, diberikan kejelasan yang masuk akal. Jangan diplomatis, politis, normatif gitu ya. Yang orang bisa menduga kok, oh ini ujung-ujungnya Bahlil, oh ini nanti Mas Bahlil, mohon maaf, jadi ketum. Ini sudah tahu, sebelum ditentukan Rapimnas, pasti Mas Agus Gumiwang, kan gitu ya. Terus nanti ketumnya Mas Bahlil, lalu nanti siapa tahu dewan pakarnya Pak Jokowi, terus ada Mas Gibran gitu, terus macam-macam. Lah ini lihat. Udah didesain sedemikian. Oleh karena itu ini kan nama Golkar yang dipertaruhkan, bukan orang per orang, tapi nama Golkar. Oleh karena itu ya, ini mohon maaf sampai pakai baju kuning ini saya. Karena mulai masuk jadi PNS sudah dikuningkan. Sudah dikuningkan. ASN dulu ya. ASN tempo dulu. Jadi maksud saya, tolong jangan dipermainkanlah publik ya. Kepercayaan publik meletakkan Golkar di nomor 2 itu jangan dipermainkan. Sekarang diobati, diberikan penjelasan sehingga apa yang ditontonkan oleh Pak Erlangga itu jangan menimbulkan perdebatan atau runyam gitu. Publik ini runyam karena loh kok happy sih beliau gitu kan, ada apa ini gitu, padahal banyak yang membela dia, tapi loh kok happy sendiri kan gitu ya. 23 juta konstituen loh Bang, kalau Golkar ini ya tentunya ya. Tapi sebelum tanggapan dari Bang Idrus lagi, saya akan ke Prof. Lali. Prof. Lali, menurut kacamata Anda terkait hal ini, menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Halo? Ya, silakan Prof. Lali. Halo? Ya, silakan Prof. Ya. Jadi Bang Idrus juga harus tahu nih, saya sama Mbak Wiwi ini udah 35 tahun memakai baju kuning. Benar. Saya Prof. Lali. KSN yang dikuningkan. Gitu. Itu saya nulis lebih. Buku Golkar itu ada 9. 2 diantaranya pengantaranya Prof. Siti dari Mbak Wiwi. Baik. Oke. Iya. Jadi kalau membaca tadi pemaparan dari Bang Idrus yang mengatakan ini strategi loh gitu. Memang politik itu kan adalah by design. Nggak ada politik itu yang by accident. Artinya apa? Kalau memang ini merupakan bagian dari desain politik yang dibangun oleh Golkar sendiri bersama Erlangga. Tadi Mbak Wiwi mengatakan, kenapa wajahnya si Erlangga itu di IKN kok kayaknya innocent gitu kan, tenang-tenang aja, ketawa ketiwi dan sebagainya. Mungkin karena memang ini adalah bagian desain membuat orang-orang di luar yang melihatnya yang gregetan. Ada yang menangis, ada yang marah, ada juga yang tertawa. Jadi drama-drama politik yang dibangun dalam 2 hari ini tentang keluarnya Erlangga dari Golkar, mundurnya dia dari Golkar, yang menurut kita sebenarnya apa bedanya sih menunggu 4 bulan lagi? Oh tidak, karena 3 bulan lagi justru akan terjadi peralihan kepemimpinan. Jadi Golkar penting diganti dulu sama orang lain sebelum terjadi misalnya penunjukan tentang siapa-siapa yang akan mewakili Golkar. Tapi satu catatan saya Bang Idrus ya, sebenarnya tidak ada koalisi yang permanen dalam politik. Saya membahas bersama Mbak Wiwi itu hampir di seluruh TV di 2014. Waktu itu koalisi Merah Putih mengatakan kita adalah koalisi permanen. Waktu itu 2014 kita membahasnya di semua TV itu sama Mbak Wiwi. Lalu kemudian Pak Jokowi berhadapan dengan koalisi Merah Putih dan dia adalah koalisi Indonesia hebat hanya dengan 3 partai saja, Nasdem,
Nasdem ya, PDIP dan 1 PKP itu partai di luar parlemen. Apa yang saya lihat? Saya bilang, lihat aja koalisinya juga nggak bakalan sampai 100 hari, saya bilang. Benar saja, waktu itu Koalisi Merah Putih serta-merta merubah undang-undang tentang susunan dan kedudukan DPR MPR. Yang seharusnya yang menjadi ketua DPR dari PDIP, tapi dengan mereka berkoalisi akhirnya bisa diambil Setia Novanto yang jadi ketua DPR pada saat itu ya. Nah, apa yang terjadi? Partai-partai pengikutnya yang lain, Gerindra, PKS, PAN, dan lain-lain itu menjadi wakil-wakilnya. Namun setelah itu tercapai, akhirnya merapat. Golkar terutama adalah partai yang tidak terbiasa berada di luar pemerintahan. Kita tahu itu karena kita adalah bagian di dalamnya dulu-dulu gitu. Jadi apapun yang terjadi pada Golkar, kalau mengikuti pemaparan Bang Idrus, kita harus mengakui kenapa Erlangga ketawa aja tenang seperti innocent wajahnya. Ya itu tadi ternyata ini strategi dia sendiri kalau begitu. Jadi masyarakat sekarang harus juga dibuat cerdas. Kalau Golkar sudah merencanakan sesuatu dengan kata orang si Erlangga menjadi tumbal, dikorbankan. Ternyata tidak tuh kalau dari penjelasan Bang Idrus. Tapi menurut saya kalau begini caranya Golkar tidak punya sikap politik namanya. Sikap politik yang menurut Bang Palar tadi harus dibangun bahwa Golkar punya mekanisme organisasi, sebentar lagi akan berakhir kepemimpinan. Kenapa sih nggak sabar menunggu? Tapi inilah cerita tentang Golkar. Kita hari ini membaca Golkar ternyata ya tidak bisa membacanya secara positifis kuantitatif. Kita tidak boleh bertanya apa faktor yang menyebabkan Erlangga mundur. Itu nggak boleh kita tanyakan. Yang kita tanyakan mengapa Erlangga mundur dan bagaimana Erlangga mundur. Dan jawabannya tadi yang sudah dijelaskan oleh kita semua. Baik. Saya kira itu. Ya, itu yang disampaikan. Jadi ditekankan oleh Prof. Lali begitu Bang Idrus bahwasanya tidak ada koalisi yang permanen begitu, tapi rasa-rasanya Bang Idrus ini sekali begitu. Tapi tahan dulu Bang Idrus, kita akan break dulu. Usai jeda kita akan kembali, tetap bersama kami di Fokus hari ini, kami kembali saat lagi. Rasa-rasanya semakin hangat diskusi kita di malam hari ini membahas terkait dengan prahara di Pujuk Beringin. Kalau Prof. Lali tadi katakan menaksir beringin yang goyang begitu ya. Nah, saya langsung ke Bang Idrus. Bang Idrus, artinya tadi sudah dikatakan oleh Prof. Lali. Sikap politik dari Golkar sendiri seperti apa nih? Jadi itu yang saya katakan tadi. Kalau dikatakan betul kata Prof. Lali bahwa namanya politik itu tidak ada mesti by design. Jadi logika pikirnya kan gampang. Air mengalir ada selokan, ya minyak, kemudian ada gas kan ada apa namanya itu ada pipa. Demikian juga itu politik itu selalu ada rekayasa sosial kan sebenarnya kan anunya begitu. Nah sekali lagi bahwa ini dalam rangka untuk bagaimana agar supaya penataan ya Golkar ke depan sehingga persiapan kepemimpinan dalam rangka untuk pengaturan waktu itu ya waktu siklusnya itu akan kembalikan ya memang yang agak apa di sini kurang apa ya karena seakan-akan kayak mendadak itu aja jadi ibaratkan orang ngerem mendadak akhirnya Mbak Wiwi kan langsung itu aja sebenarnya. Andai kata itu sudah dipersiapkan 2 bulan. Tapi nanti kalau yang bawa ini orang di luar membawa Golkar ini kan juga susah juga. Iya, dan itu yang dikhawatirkan ya. Dan karena itu saya kira itu kan juga pasti sudah diantisipasi. Dan karena itu kan muncul misalkan namanya Saudara Bahlil. Lalu diperdebatkan Bahlil itu siapa? Itu jelas jenis kelaminnya bahwa memang Golkar tidak pernah ke partai lain. Tetapi yang ingin saya jelaskan tadi itu kata Prof. Lali adalah tentang masalah memang muncul juga kalau begini kan upaya untuk menyingkirkan Erlangga. Ya saya katakan begini itu gampang aja jangan kita menafsirkan kita nunggu proses politik. Kalau ke depan ini nanti Munas lalu Erlangga tidak tercantum lagi pada posisi sesuai dengan struktur Golkar Bang Palar katakanlah apakah dia di pembina ataukah dia penasehat itu berarti desain untuk menyingkirkan. Nah saya punya keyakinan itu tidak. Nanti pasti Erlangga tetap ada di situ. Apakah di penasehat, apakah di pembina? Tetap ada di keyakinan Anda? Saya punya keyakinan. Ya karena ini sebagai sebuah format. Kemudian yang kedua adalah juga di kabinet.
Siapa tadi sudah dikatakan siapa yang tidak mengakui? Kalau kita ingin mengkapitalisasi prestasi-prestasi politik dan kebijakan Airlangga selaku Menko cukup bagus. Apalagi menghadapi Covid dan lain-lain sebagainya. Sehingga dengan demikian tidak ada alasan juga untuk menyingkirkan Airlangga di kabinet. Iya, ada prestasinya begitu, tapi kenapa oleh karena itu kita dua arah ini ke depan. Bagaimana keberadaan Airlangga? Kalau memang tidak ada di dua posisi itu berarti ini konspirasi jahat. Tetapi kalau ada di situ dua-duanya, ini adalah sebuah desain dalam rangka untuk memperkuat dan strategi Golkar. Itu menjadi sebuah desain Bang Palara. Saya kira itu menjadi pertanyaan kita yang disampaikan oleh si Idrus tadi. Pertanyaan. Dan itu juga pasti gelap gulita. Karena itu. Kalau saya lihat itu gelap gulita. Gelap gulita? Masih gelap gulita. Karena begini, kita juga tidak bisa dibohongi juga. Publik juga berbicara. Kekuasaan juga kita amati juga seperti apa. Langkah-langkah penguasa ini juga seperti apa kan kita udah tahu juga. Nah seperti itu dengan Prof. Lely tadi memang ini koalisi ini bukan koalisi yang sangat permanen kan gitu. Oleh sebab itu disitulah sebenarnya bahwa kekukuhan achievement leadership organisasi Golkar ini harus menunjukkan, bukan kita larut dengan orang-orang lain, Bung Idrus. Kita jangan mencari justifikasi, bro. Iya. Jangan. Prof. Lely. Mas Jaya. Silakan. Pertanyaan yang dititipkan publik juga kepada saya, sehingga saya menulis hari ini di Detik itu, bahwa 3 alasan yang dikemukakan dengan mundurnya Airlangga. Yang pertama menjaga soliditas. Yang kedua untuk fokus pada keluarga. Dan yang ketiga adalah untuk fokus juga pada pekerjaannya sebagai menteri. Pertanyaan pada publik tanyakan adalah, toh selama itu 3-tiganya dia sudah lakukan. Dan dia justru bisa berimbas pada kepentingan yang lebih besar. Signifikan membawa Golkar memperoleh suara, pertambahan jumlah kursi. Signifikan pula memenangkan Prabowo Gibran. Nah, jawablah oleh Bang Idrus ini. Pertanyaan dari saya juga dari publik ini. Pertanyaan dari publik. Jadi gini. Jadi pertama begini, yang sebenarnya yang paling mendasar di situ, ngurus keluarga baru ini itu kan tambahan. Tapi yang paling penting di dalam dalam tulisan itu Prof. Lely adalah untuk memantapkan kesatuan dan keutuhan partai politik sehingga dapat lebih berperan ke depan. Dan ada situasi kondusif di situ juga di dalam konsep itu. Peran Partai Golkar di dalam koalisi untuk mengantarkan kesuksesan kepemimpinan Prabowo Gibran. Itu sebenarnya secara itu. Nah, ini memang ditanggapi oleh Mbak Wiwi. Ini adalah bahasa kasarnya sebenarnya itu, bahasa kamuflase gitu loh. Jadi tetapi itulah yang penting. Jadi itu itu yang saya katakan tadi bahwa karena ini sebagai sebuah strategi penataan siklus di dalam kepemimpinan itu, sehingga mau tidak lama Desember diajukan ke sinilah. Karena apa alasannya? Ini adalah biar pimpinan yang terpilih ini mempersiapkan pembentukan kabinet supaya nanti di sini tidak tarik menarik siapa-siapa yang dicalonkan, dan ketua pengurus yang terpilih di sini ini biar betul-betul merancang itu. Saya kira nggak benar juga. Bukan. Saya kira tidak bisa juga, Bang. Kita kan juga paham di Golkar ya. Saya 7-8 tahun, Bang, sebagai sekjen. Dan saya tahu persis itu bagaimana ketika ini dilakukan lobby siapa jadi menteri, siapa jadi duta besar. Dan itu sudah muncul dari situ paksi-paksi yang ada. Muncul pada pendiri kepentingan-kepentingan. Jadi ini juga yang harus kita lihat gitu. Oke. Yang perlu dijelaskan itu adalah Qovadis Golkar pasca mundurnya Pak Airlangga, itu kan? Apakah akan katakan gitu ya, jauh lebih baik dengan katakan nanti pemilihannya itu, rekrutmennya itu betul-betul memberikan peluang yang sama kepada kader-kader yang memiliki kualifikasi tadi untuk bersaing. Tapi kalau sudah dikerucutkan satu calon tunggal, dan ini udah pasti Mas Bahlil tuh deket 1 kali 24 jam dengan Pak Jokowi, kan gitu. Wah, ini ada apa ini kan? Ini betul-betul. Nah, itulah. Itu yang saya katakan Mbak Wiwi, itu penafsiran itu pasti selalu ada. Tetapi secara konseptual dan secara faktual bisa juga kita jelaskan. Penjelasannya secara singkat. Singkat begini.
bahwa sebenarnya itu adalah sebuah kekeliruan secara konseptual dan secara politik melihat terpisah sama sekali Jokowi dengan Prabowo. Secara politik ini satu kesatuan mendesain bagaimana Kim ke depan dengan 3 konsep tadi itu. Jadi konsep keberlanjutan, konsep Indonesia maju dan konsep Indonesia emas. Jadi tidak bisa lagi dilihat bahwa ini Bahlil ini orangnya Jokowi, bukan orangnya Prabowo. Nah, saya ingin jelaskan pemenangan kemarin, saya sebenarnya sudah agak duga nih Mbak Wiwi ya. Tetapi pada waktu itu Bung Erlangga minta saya sebagai Ketua Dewan Pembina Bapilu. Oke, itu lama tuh saya baru mau. Kemudian di Pak Prabowo Gibran ini meminta saya sebagai sekretaris TKS, tim kerja strategis, dan di situ Bahlil ketuanya. Ya, jadi Bahlil itu junior saya, tetapi saya senior, tetapi tentu karena kita ini senior, kita sudah lebih paham. Lebih paham dan lain-lain sebagainya, ya kita menghargai sebagai ketua, tetapi tentu yang namanya pengalaman, yang namanya kemampuan, kemampuan itu tidak dibatasi oleh senior dan tidak dibatasi oleh posisi. Kecerdasan tidak dibatasi oleh posisi, tidak dibatasi oleh senior. Senior bodoh-bodoh aja, pemimpin bodoh-bodoh aja. Karena kecerdasan itu melekat pada diri. Itu prinsip saya. Berarti calon tunggal nih Bang Idrus? Nah, saya tidak mengatakan calon tunggal. Saya tidak menyalahkan calon tunggal. Tetapi kalau melihat aspirasi yang ada dan utamanya saya, ya karena melihat ini kan teman-teman ini kan banyak. Apalagi daerah-daerah, adik-adik kita yang banyak memimpin. Nah, dukungan kepada Bahlil itu semakin menyatu ketika Bahlil itu semakin ditanggapi. Ada mengatakan bahwa Bahlil ini tidak memenuhi syarat. Nah, lalu kemudian saya secara moral, secara organisatoris bertanggung jawab untuk menjelaskan. Kenapa? Karena saya tahu ADART. ADART mengatakan bahwa salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa calon ketua umum harus pernah memimpin partai ini itu paling tidak 1 periode tingkat pusat dan minimal tingkat provinsi. Dan Bahlil tahun 2009 saya sekjen, Pak Budi Sarbakri ketua umum, kita SK kan berarti ada. Nah, akibat daripada itu ini Mbak Wiwi, nanti Prof Leli pasti saya kira bisa nanggapi. Akibat daripada itu Bang Palar, sekarang ini muncul aspirasi dari bawah. Dia telepon saya dan di kantor saya di Taman Amir Hamzah banyak yang datang. Bilang Bang Idrus begini, kalau memang cara berpikirnya begini, mestinya justru yang harus menjadi syarat mutlak untuk memimpin partai ke depan adalah orang yang pernah memimpin struktur yang ada di bawah, seperti Bahlil itu. Ini loh. Sebenarnya nggak apa-apa. Ini namanya aspirasi. Nggak ada yang salah dari argumennya Bang Idrus. Cuman kasih peluang yang sama. Kepada ini kan waketumnya banyak. Ada Mas Erwin Aksa, ada Mas Doli Kurnia Tanjung, ada Mas Bamsud tadi kan. Jadi tidak mengerucut satu calon tunggal begitu ya? Ada Maman yang muda-muda. Silakan nanti kan kelihatan sendiri siapa yang dikehendaki oleh voters. Votersnya yang memiliki hak suara itu. Saya setuju dengan baru itu pengakuannya. Artinya kita kan sudah sejak reformasi sudah mengenal demokratisasi. Kan itu. Dan itu harus dibiasakan terus. Nggak bisa ujuk-ujuk begitu. Ini negeri ini kalau dipimpin orang ujuk-ujuk, ya. Nah, saya tanya yang ujuk-ujuk yang mana, Bang Palar? Dengar dulu, itu tanggal dulu. Saya belum menunjuk orang. Kalau diujuk-ujuk itu sangat berbahaya. Memang oleh sebab itu seperti Idrus katakan itu betul bahwa harus dia pernah memimpin, kan gitu. Tapi kan bukan hanya satu orang. Ada yang sama dengan itu. Berikan peluang kepada adik-adik kita ini, junior kita ini, dalam rangka membawa Golkar ini ke depan. Golkar kan bukan hanya kader untuk Golkar, tapi Golkar adalah menciptakan kader-kader untuk bangsa. Kan gitu. Jadi menurut saya itu penting sekali, tidak hanya untuk Golkar internal, pengakuan luar. Ketika diadakan itu benar-benar open, dan transparan, dan akuntabel itu top itu. Jadi saya kira memang satu kekurangan Bang Pala dalam proses Mbak Wiwi, Prof Leli, ini karena terkesan ini terlalu cepat. Itu aja saya kira. Dan ini memang harus cepat, kita sadari. Ini cepat. Bukan karena cepat, terkesan
Dipaksakan. Terkesan dipaksakan. Udah, Nah, itu aja. bahasa dari Bapak. Kita nggak usah. Terkesan Kita nggak usah. Tapi Ini udah capek juga kita melihat. Tetapi kalau kita lihat ini sebagai sebuah proses politik, dinamika intergolkar ini kan tidak selalu berhenti, selalu dari waktu ke waktu ada. Ya, jadi saya kira itu. Ya, kita kan pengalaman dulu seperti di Bali kan. Kan ada beberapa orang, di sini kan Novanto, ada Erlangga, ada si Kamarudin dan segala macam. Itu kan cantik gitu loh. Toh akhirnya si Erlangga yang menang ya itu pilihan kan gitu. Harus begitu. Jangan kita paketkan, udah nanti, udah datang orang ke kantor saya begitu. Jadi bukan itu. Nah, ini saya nggak setuju Bang Palar kalau begini. Ini adalah komunikasi politik yang dilakukan oleh adik-adik kita ke saya karena mereka percaya kepada saya. Saya setuju. Dia datang. Benar nggak? Ini kok kenapa memenuhi syarat? Saya katakan memenuhi syarat, saya yang tanda tangan. Jadi ini tidak ada kaitan mereka datang ke kantor saya lalu kemudian ditanggapi kurang bagus. Setuju, saya setuju. Saya bilang itu kan biasa aja. Ya biasa aja, tetapi jangan itu dimunculkan sebagai faktor. Seakan-akan itu faktor. Mungkin kalau saya itu adalah proses komunikasi politik. Kalau saya juga masih muda, mungkin saya akan begitu juga, akan datang juga. Baik, sekarang Prof. Lali berbicara terkait dengan proses komunikasi politiknya, Prof. Lel. Ya, dari hari ini yang kita saksikan antara Bang Palar sama Bang Idrus Marham saja sudah menunjukkan dua persepsi yang berbeda tentang situasi yang tengah ada dalam Golkar. Kalau Mbak Wiwi mengatakan tadi nasi sudah jadi bubur, kalau saya mengatakan apa boleh bulat daripada gepeng, gitu ya. Nah, dinamika ini yang harus kita katakan. Itu asiknya Golkar memang ini adalah sebuah strategi yang kita harapkan Golkar tetap menunjukkan jati diri sebagai partai yang besar. Jadi memang tidak boleh ada pemimpin yang ujuk-ujuk, tapi dia harus melalui proses meretrokrasi yang jelas. Mereka yang berdarah-darah membangun partai tidak boleh disingkirkan begitu saja. Mereka yang berdarah-darah membangun partai harus dilibatkan sepenuhnya. Ada 4 saja yang saya sarankan pada Bang Idrus, terutama pada Bang Idrus. Kalau memang ini sebuah strategi, meminjam strategi yang pernah dikemukakan oleh Dan O'Hayer, dia mengatakan ada 4 kategori yang harus kita lakukan supaya pendapat publik juga bisa lebih netral nantinya. Yang pertama, jelaskan kepada publik tentang penentuan tujuan, itu satu. Yang kedua, jelaskan juga kepada publik tentang pengetahuan situasional mengapa kerumitan ini terjadi tentang mundurnya seorang Erlangga. Yang ketiga, bagaimana misalnya kita menunjukkan kompetensi komunikasi dari calon-calon yang kemudian akan menggantikan Erlangga itu. Dan baru yang terakhir, tolong diatur manajemen kecemasan di antara kader-kader yang mungkin akan tidak simpatik pada calon pimpinan tertentu di tubuh Golkar dan bersimpati pada calon pimpinan tertentu. Itu saja saran dan pesan dari saya. Mudah-mudahan Golkar tetap besar. Jadi boleh saya kira sebagai catatan aja. Bang Palar silakan. Bang Palar dulu, Bang Palar. Saya kira boleh. Saya kira itu dinamika di Golkar begitu. Tidak ada absolut enggak demokrasisasi. Oleh sebab itu Partai Golkar ini kan partai publik kan. Punya saya pun boleh kalau Partai Golkar ini go public. Milih rakyat, siapa saja mau masuk silakan. Silakan, asal diskusi dengan kita udah 40 tahun di sana jadi tahu. Yang paling penting lagi saya kira tadi sebenarnya saya dengan Palar tidak ada masalah. Senior saya mengatakan dipaksakan, saya bilang saya terlalu cepat. Ya karena kalau terlalu cepat itu kan memang perlu proses. Perbedaan diksi. Tetapi tentang sekali lagi saya ingin katakan bahwa kita tunggu proses sampai pada bulan Oktober yang akan datang. Kalau ada mengatakan bahwa Erlangga ini adalah dizolimi padahal punya prestasi, kita tunggu Bang Palar. Ya kita akan melihat nanti kalau memang Bung Erlangga tidak ada lagi dalam kepengurusan Golkar, berarti itu menjadi fakta, itu dizolimi, disingkirkan. Kalau tidak lagi dalam kabinet, padahal punya prestasi mengakui, katakanlah dia tidak lagi ada di situ, berarti itu juga bisa. Jadi dua fakta ini nanti Bang Palar, itu akan bisa menjelaskan itu. Mari kita tunggu deh. Tetapi saya punya keyakinan, Erlangga di Prof. Leli itu tetap pada dua posisi itu. Bang itu tapi kan beda sebagai ketua umum kan beda begitu Bang. Posisi yang lain posisi ketua umum kan beda begitu. Jadi kalau di Golkar selalu menghormati. Senior memimpin
biasa aja itu. Itu diberikan kedudukan yang bagus. Iya, di pembina atau di penasehat. Ya, jadi apa? Ya saya aja udah melintang kemana masih dibuat dewan pakar. Saya udah mulai tahun 70-an. Jadi Prof Leli, kalau saya di Golkar ini 8 tahun saya ada berdarah-darah ini. Bahkan proses yang saya sudah lalui juga tidak dilalui orang. Jadi bukan hanya berdarah-darah, mestinya juga minta reward. Tetapi ya udahlah, kita ikhlaskan semua, ada Bampalar. Sebetulnya yang dituntut oleh publik itu adalah tolong kepercayaan publik jangan disia-siakan. Jadi pengakuan tadi itu tolong ditimpali, direspon dengan meyakinkan ya kepada publik luas gitu bahwa sebetulnya hiruk pikuk kemarin bukan hanya untuk Pak Erlangga, tapi institusi ini hancur enggak sih kan gitu. Menjelang pilkada lah itu. Apalagi jadi 27 November menurut saya memang harus diakui ya. Ini ada gonjang-ganjing memang. Ada begini Jaya. Cuman ini dikelola dengan sangat piawai, tapi tetap meresahkan. Maka menurut saya karena ini akan berdampak terhadap proses demokrasi kita dan demokrasi kita sudah tahu, sama-sama tahu menjadi setback seperti ini. Jangan dibikin setback lagi. Ya udah, jadi terkapar nanti gitu. Jadi saya kira Prof Leli dengan Mbak Wiwi ini kan suasana kebatinannya Golkar dekat sekali. Apa disampaikan kita cinta banget rasanya. Ada gonjang-ganjing, ada dinamika. Nah, cuma mengelolanya ini perlu. Kalau Bang Palar mengatakan dipaksakan, saya mengatakan terlalu cepat. Maka ada kekagetan-kegagetan. Ibaratkan Bang Palar ini naik mobil meskipun mobil baru, tetapi secara serta-merta direm mendadak. Makanya nggak usah ada yang cepat-cepat lah. Jadi kalau terkesan dipaksakan ini, artinya apa yang harus diperhatikan? Calon seperti apa, Bang Palar? Yang harusnya memimpin nanti puncak dari Beringin? Ya, saya kira harus kan banyak seperti disampaikan Wiwi tadi kan, bahwa di Golkar ini kan banyak kader-kader muda, anak-anak muda yang punya visi ke depan. Kan itu kan yang punya wawasan, dedikasinya udah kita lihat, loyalitasnya sudah lihat. Jadi kan punya etika yang baik. Itu kan kita memerlukan pemimpin-pemimpin yang memang memerlukan pemimpin yang betul-betul mencintai rakyat ini, mencintai bangsanya dan lain sebagainya. Pak Palar harus diorientasikan untuk nanti dia bisa dicalonkan juga. Jangan sampai mencalonkan calon lain yang ujuk-ujuk gitu. Yang akan datang nggak boleh ujuk-ujuk lagi. Saya pengalaman saya, dulu saya kan ketua presidium PAG ini kan. Habis saya itu Pak Dekarwo. Pak Dekarwo. Saya bilang sama Pak Dekarwo, kalau Anda mau jadi ketua umum, you harus running for president. Karena you udah mempunyai persyaratan itu. Punya ini, punya kriteria segala macam. Di Jawa Timur sukses ini segala macam. Kekaderannya juga. Nah ini juga demikian terus. Yang ada di Golkar ini kita inventarisasi. Sampaikan ke publik. Publik yang menilai. Para peserta menggodok. Dan ini bagian dari membangun partai ID. Jadi Bang Palar, sekali lagi kan ini saya katakan prosesnya cepat untuk muncul banyak itu sudah tidak mungkin. Sudah tidak mungkin, artinya calon tunggal ini kan. Berarti menegaskan dong berarti. Sudah tidak mungkin kan sudah ditentukan mereka. Saya bukan DPP loh. Tetapi rapat pleno DPP sudah memutuskan munasnya tanggal 20. Nah, dalam jangka waktu 5 hari ini, ya itu kan memunculkan yang dikatakan Bang Palar dulu itu bagaimana muncul beberapa orang baru ada kontestasi, ada perdebatan konseptual sebagai pencerminan daripada the party of tapi yang paling mendasar adalah pencerminan daripada doktrin karya kekaryaan. Karena doktrin karya kekaryaan adalah perspektif filosofi kepemimpinan mengisyaratkan bahwa yang berhak untuk memimpin partai ke depan ini adalah orang yang punya karya. Orang punya karya karena dia cerdas, punya gagasan, punya pikiran kan gitu kan. Itu tetapi itu saya katakan cerdas atau cerdik. Cerdas. Jadi ada konsep. Tapi begini, nah itu yang saya katakan karena ini mereka sudah lakukan begitu. Saya tidak bela, tetapi ini kan sudah proses. Kata Mbak Wiwi sudah nasi sudah jadi bubur. Ini sudah jalan. Nah, sekarang persoalan munculnya Bahlil. Saya ingin katakan bahwa Bahlil ini dilihat dari sisi manapun tidak ada alasan. Ya kan itu bisa aja. Itu bisa. Tapi Bang Idrus saya mewakili publik juga begitu. Ketika ada calon dari luar dan juga menabrak
ada ART. Apakah itu juga memungkinkan terjadi? Jadi saya katakan begini, penjelasannya kan nggak begitu susah. Ya, jadi sebenarnya siapa saja boleh. Tetapi karena Golkar ini besar karena sistem, bagian daripada sistem itu kan ada regulasi, ada aturan. Maka aturan itu bisa, ya itu harus menjadi pedoman kita. Kalau syaratnya itu adalah pernah jadi pengurus 1 periode, maka apabila itu dilaksanakan tidak boleh. Nah pertanyaannya, kalau ada rekayasa politik, nah ini tadi masalahnya Bang Palarkan, kalau ada rekayasa politik, ada komunikasi, lalu ada kesepakatan, itu memungkinkan. Kenapa? Karena Munas, ya sebagai lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan, itu boleh saja. Apa yang dilakukan? Ya merubah dulu itu ADART dulu. Oh, berarti ada kemungkinan itu? Nah itu artinya kalau kita ingin lihat, tetapi ada rencana untuk mengubah ADART. Kalau itu yang dirubah, bukan. Janganlah kata ada rencana. Saya menjelaskan kemungkinan yang ada. Jadi bukan rencana. Ada kemungkinan yang ada. Itu salah kalau dikatakan rencana. Tetapi kalau itu yang terjadi. Contoh yang diubah apa ya? Ya, kira-kira ada anggaran rumah tangga tentang kepengurusan 5 tahun itu. 5 tahun itu, oke. Gitu loh. Dihilangkan karena itu di dalam anggaran rumah tangga, Mbak Wiwi. Ya kalau tidak salah pasal 29 atau berapa, saya agak lupa. Tetapi ada di situ. Yang memungkinkan siapapun bisa masuk gitu. Iya. Kalau itu diubah, dihilangkan bahwa kan begitu. Syarat untuk menjadi pengurus, ketua umum adalah kader yang pernah menjadi pengurus ya 1 periode penuh di tingkat pusat atau paling tidak di tingkat provinsi. Nah itu Mbak Wina. Kalau ini dihapus kan tidak ada persyaratan itu, berarti boleh saja. Boleh. Mas Bahlil memenuhi itu. Meskipun tidak dihapus. Tidak usah dihapus karena memenuhi. Lah ya, kenapa mau dihapus? Nah bukan, ini kan pertanyaannya ada kemungkinan kan? Yang mana? Pasalnya apalagi oleh siapa? Iya, pasalnya namanya kan host ini kan banyak juga dengar Mbak Wiwi. Nah yang salah itu kalau direncanakan itu tidak boleh direncanakan. Tapi kan bicara kemungkinan tadi begitu Bang. Saya kira ya, tadi bisa juga. Ini kan harus kita garis bawahi apa dikatakannya Bung Idrus tadi. Ini terlampau cepat semua. Seharusnya misalnya seperti udah ditetapkan Desember tadinya mau jadi Munas kan gitu. Sebenarnya masih ada waktu adik-adik kita atau kader-kader di Golkar yang bisa mengekspresikan dirinya untuk menjadi ketua umum kan gitu, harus begitu. Tapi seperti yang disampaikan oleh Idrus tadi, wah ini karena ada begini kepentingan ini kan kita juga jadi pertanyaan juga, kok kenapa buru-buru amat sih kan gitu kan. Tadi bilangnya kebelet gitu. Iya kebelet gitu. Iya kan terus-terusan tadi ya. Belanda masih jauh kok, Belanda masih jauh gimana? Oke, masih ada kan. Saya akan mendapat tanggapan Anda terkait hal ini. Dia rugi nggak datang. Rugi nggak datang, Prof. Saya menyesal tidak ada di studio. Terus terang aja. Iya makanya. Harusnya saya ada di studio. Enggak nanti malah. Jadi memang dinamika yang terjadi di tubuh Golkar, sayang sekali nih host nih nggak nanya apa ada kaitannya dengan pencalonan Ridwan Kamil dan seterusnya dan sebagainya ya. Tapi ini udah hampir habis waktu kita. Menurut saya tadi seperti yang sudah saya katakan, memang partai-partai politik itu memegang aturan tersendiri, tapi mereka selalu berpedoman pada situasi dan kondisi yang harus mereka hadapi ke depan. Catatan saya bahwa politik itu bukanlah by accident tapi by design, itu sebab mau terlalu cepat, terlalu lambat atau sebagainya harus mereka lakukan. Sehingga hari ini kita membaca situasi ini lewat TVRI tentang mundurnya seorang Erlangga. Catatan kita bahwa kebutuhan untuk berkoalisi dalam sistem multipartai memang mengorbankan kepentingan partai. Bahkan juga bagi partai itu berat untuk melakukan kebijakan yang sudah memantik dia, membuat pemilih memilih dia. Tadi sudah dikatakan Golkar itu dipercaya oleh masyarakat sehingga punya suara signifikan. Artinya masyarakat harus dipikirkan. Apapun peta koalisinya, tolong kembali ke masyarakat. Karena 5 tahun lagi Golkar pasti akan mencari suara masyarakat. Itu aja pesan saya. Oke, baik. Saya tadi sebenarnya sudah menanyakan Prof. Lael terkait dengan apakah ini juga ada kaitannya terkait dengan pencalonan dari RK begitu. Bang Idrus mungkin belum menjawab secara spesifik begitu. Tadi bahwa itu tidak ada alasan. Tadi munculnya RK itu dan pindahnya RK ke DKI Jakarta, kita juga bicara dengan RK. Dan kita menghargai kader Partai Golkar dan tentu juga punya keinginan-keinginan. Ya, katakanlah menjadi gubernur DKI Jakarta meskipun dilihat dari sisi elektabilitas,
ya masalah pemilih itu sedikit Bang Farah. Ya, Di sana lebih besar. Tetapi kan gengsi politiknya juga lebih tinggi gitu. Kalau di dalam Golkar itu Jakarta itu indikator politik kan. Iya, jadi kita ada juga bicara. Nah, tentu kan di situ setiap siapapun yang maju dalam kontestasi, pilkada atau apapun saja kan mau menang. Nah, dengan mau menang seperti misalkan kita yakin menang. Kalau kerja semua partai koalisi yang ada, apalagi koalisi plus, ya dengan potensi yang ada, kita yakin bisa menang. Nah, gitu loh. Dan melihat wakilnya juga, siapa yang akan bikin harga ini nanti ya? Ya, ini kan ada beberapa nama kan. Salah satu diantaranya kan dari PKS misalkan, ya dari PSI. Tadinya juga ada dari PAN, ada dari Gerindra misalkan. Tetapi yang terakhir ini kan Bung Erlangga sebelum mundur Mbak Wiwi kan memberi inisial S. Itu. Nah itu kalau kalau S ini siapa? Di PKS itu misalkan Sohibul Imam. Kemudian Ahmad siapa itu Ketum Saihu. Kemudian ada lagi di sana itu yang pernah jadi menteri dulu, Suswono, menteri pertanian dulu tuh Bang Palar. Nah, ini tidak menyebut misalnya Mas Kaisang begitu. Lah, kalau S-nya kan, ya kan nggak gitu lah ya. Tetapi kan di dalam dunia politik itu kan ada, artinya sebelum janur kuning melengkung itu kan masih ada lobby. Masih ada lobby. Babe melihat apa ini kan ada kaitannya dengan pilkada begitu ya. Itu S-nya itu, S-nya kan tidak dinyatakan S-nya huruf depan, huruf tengah, atau huruf belakang. Nah itu. Soal elektabilitas, kita percaya. Apakah dulu Pak Ma'ruf Amin punya elektabilitas? Gitu ya pertanyaannya. Apakah juga Gibran punya elektabilitas? Sekarang kita percaya yang nomor 2 itu tidak penting elektabilitas. Gitu. Oke, baik. Ya. Leli kan boleh nambah-nambah. Perlu jadi. Yang penting ada huruf S dari tadi. Perlu jadi. Tapi silakan ada kaitannya terkait dengan pilkada yang seksi di DKI Jakarta. DKI memang sepengetahuan saya Pak Erlangga ini adalah ketum yang manis ya. Yang manis? Manis, disayang oleh Pak Jokowi, deket dan sebagainya. Lalu dia mundur itu bingung kita. Nah, itu. Apa sudah tidak manis gitu ya? Sudah tidak manis, bukan berarti pahit gitu ya. Apakah lalu ada yang tidak diikuti gitu ya, instruksinya dan sebagainya gitu kan. Jadi manis atau tidaknya Mbak Wiwi, saya bilang tadi, lihat dalam kepengurusan Golkar ke depan ya Prof Leli. Bukan urusan bukan di Golkar, tapi dengan luar. Dengan kekuasaan. Kan juga nanti kan juga ada bahwa seakan-akan Pak Jokowi mengintervensi. Ya kan masuk di situ. Ya udah kita lihat di situ. Kalau memang tidak ada lagi di situ, berarti ada benarnya itu. Ataukah tidak ada lagi dalam kabinet, ya ada benarnya. Kalau ada dua-duanya, berarti seluruh ahli tafsir yang disampaikan ini tidak ada, itu tidak benar gitu loh. Oke, silakan Prof lanjutkan ya. Silakan Prof. Kalah suara saya. Silakan Prof. Pantang banget ya orang pesisir. Orang pesisir ya betul. Bukan kampus saya di Pinrang itu pinggir. Oke, silakan Prof. Iya, jadi apa tadi hilang tadi? Ya, jadi Pak Erlangga ini manis. Iya. Gitu loh. Tadi. Saya itu perhatikan kalau Mbak bicara. Silakan. Jadi sulit untuk dipercaya. Akhirnya dia harus mundur. Berarti quote unquote terlempar kan gitu ya. Bahwa beliau sudah tidak bisa diharapkan lagi dalam katakan gitu untuk mengarungi kekuasaan ke depan. Maka demi stabilitas, demi macam-macam tadi itu kan berarti dia tidak bisa lagi mencocokkan ritme dengan kekuasaan. Ya, baik itu Pak Jokowi maupun Pak Prabowo seolah seperti itu. Terjemahan kita yang di luar gitu ya. Jangan disalahkan kita yang di luar karena tidak tahu detailnya kan. Kita memprediksi, menduga-duga. Jangan-jangan kan gitu. Oh dia tidak seiring sejalan lagi. Ada kebandelan yang mungkin ditampakkan gitu ya. Apakah letupannya itu sebagai yang leverage factornya itu karena tidak memilih calon dari katakan yang dikehendaki oleh yang tentunya
yang tidak happy kan gitu. Apakah seperti itu membacanya? Jadi menurut saya ini sangat politik, kental sekali politiknya. Dan tidak usah diragukan karena ini organisasi politik, di kekuasaan itu juga politik, maka tarik-menarik kekuasaan tadi itu tergantung siapa yang paling kuat. Oh ternyata Pak Erlangga tidak sekuat itu. Ya, kita lihat nanti apa dia ada Golkar di depan atau ada di kabinet, itu aja Mbak Wi. Kita tunggu lah, Oktober kita tunggu. Maksudnya lebih ada pilihan bukan Pak Erlangga lagi pilihannya. Kalau saya, Pak Balar, silakan singkat saja. Ya, kalau saya melihat kita harus partai politik itu harus selalu pilar demokrasi. Oh iya. Pilar demokrasi itu adalah sebagai alat untuk mendapatkan kader-kader bangsa. Kan itu sudah teruji di sana dan lain sebagainya. Itu saya katakan itu yang paling perlu, bahwa oleh sebab itu pilar demokrasi ini jangan kita acak-acak, jangan kita rusak, berikan dia kebebasan berdemokrasi. Kalau ini yang terjadi, maka kita akan menemukan pemimpin-pemimpin yang baik ke depan. Itu yang paling perlu. Cuman kendalanya memang politik Indonesia sangat kontekstual. Jadi ketika tidak konteks lagi, kamu tidak konteks lagi dengan ini. Tapi kalau nggak dimulai, Mbak Wiwi, tapi kita harus mulai. Betul. Ini udah cukup lah. Komitmen itu yang agak longgar. Harus itu. Jadi kalau menurut saya di dalam anggaran dasar rumah tangga, di doktrinnya Golkar itu tuh sangat jelas itu. Semua sangat jelas. Oleh sebab itu kita harus hargai itu. Itulah yang benar Bung Alan, Abang menyampaikan. Jangan semua keburu-buru, atur, dibaikkan. Kita kan orang-orang intelektual. Yang masuk ini sekarang masuk ke partai ini, yang hanya untuk ada instan semua nih. Hanya nafsu kekuasaan. Kan kita nggak boleh. Partai Golkar bukan partai yang untuk ditempati oleh orang-orang yang nafsu kekuasaan, bukan. Harus bisa sebagai partai yang untuk kekuasaan. Itu harus begitu. Kan itu. Saya dulu begitu jadi sekjen mundur dari DPR. Ditawari beberapa kali menteri, nggak usah. Nggak salah juga. Gimana Pak? Nggak salah juga. Karena dalam pembentukan partai-partai politik itu dinyatakan, setiap partai politik membentuk partai politik dalam klausul pembentukannya dinyatakan adalah untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Yang kita inginkan meskipun itu upaya yang dilakukan, mereka tetaplah punya idealisme. Masalahnya orang-orang yang idealis ketika masuk ke dalam sistem bukannya bisa merubah sistem, tapi terseret ke dalam sistem. Itu banyak yang terjadi pada tubuh-tubuh orang-orang yang ada di dalam partai politik. Menarik diskusi kita di malam hari ini, tapi waktu kita sangat singkat. Dia mengalir tetapi tidak hanyut. Itu yang menjadi pesan. Baik. Terima kasih. Terima kasih Prof. Lan, terima kasih Bang Idrus, terima kasih Prof. Vin sudah hadir. Pak Bang, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Salam sehat selalu Prof. Lan. Bang Idrus terima kasih, Prof. Wi dan juga Pak Lan, terima kasih. Demikian Fokus Reggae edisi kali ini. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.